Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 1131 Palu yang sangat luar biasa. Chen Xiang mengeluarkan pedang naga es, melemparkannya ke Long Huishan, dan berkata, jangan khawatir sekarang. Dia bahkan tidak berencana menggunakan pedang naga es. Long Huishan, yang baru saja menerima pedang naga es, juga tercengang. Dia mengeluarkan pedang naga es dan memastikan bahwa itu adalah pedang naga es yang asli. Siapapun bisa merasakan dinginnya. Long Yu diam-diam mengutuk Chen Xiang di dalam hatinya. Dia telah bekerja sangat keras bulan ini untuk mempraktikkan metode dan teknik tentang cara menahan pedang naga es, tetapi Chen Xiang tiba-tiba berkata bahwa pedang naga es tidak diperlukan, menyebabkan semua rencana pertempurannya gagal. Kamu sangat sombong. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Kamu akan mati lebih cepat tanpa menggunakan pedang naga es. Long Yu memandang pedang naga es, aku tidak hanya ingin mendapatkan pedang naga es, aku juga ingin untuk memotongmu menjadi beberapa bagian. Daging cincang. Tentu saja, jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan ketika saatnya tiba, saya mungkin mengampuni hidup Anda. Chen Xiang mengabaikannya dan berjalan ke panggung kompetisi. Long Huishan baru saja mengirimnya sebuah pesan bahwa Tuan Besar Gunung Shenglong kepala keluarga ada di dekatnya, dan para leluhur dari 3 keluarga besar lainnya mengawasi dari kegelapan. Long Yu, kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku. Jangan salahkan aku karena kejam ketika saatnya tiba. Chen Xiang diam-diam merasa kejam di hatinya. Bahkan jika ayah Long Yu ada di dekatnya, dia tidak akan pernah menahannya. Kembali. Long Yu juga melangkah ke panggung kompetisi, dan kemudian beberapa lelaki tua memasang penghalang untuk mencegah pertempuran di dalam menyebar keluar. Kalian semua harusnya tahu aturannya, jadi mari kita mulai sekarang, kata Long Huishan. Long Yu perlahan mengeluarkan pedang naga api, dan melihat api merah muncul dari sarungnya, dan tubuh pedang itu ditutupi oleh api yang kuat. Setelah pedang naga api benar-benar terhunus, gelombang panas tiba-tiba dimuntahkan ke segala arah, yang sangat mengejutkan. Tubuh pedang terbakar dengan api merah keemasan. Itu dimuntahkan seperti naga, dan apinya sangat kuat. Meskipun tidak sebagus pedang pembunuh iblis naga azur, Chen Xiang mengaguminya di dalam hatinya. Selain itu, pedang ini memang bisa menekan pedang naga es dan menahan es dari pedang naga es, kekuatan dingin. Setelah melihat penampakan sebenarnya dari pedang naga api, orang-orang yang menyaksikan pertempuran di alun-alun semuanya memujinya, karena pedang itu terlihat jauh lebih kuat daripada pedang naga es. Dan bahkan melampaui pedang naga es dalam hal momentum. Semua orang percaya bahwa jika senjata ajaib legendaris tidak muncul, akan sulit untuk memiliki senjata yang sebanding dengan pedang naga api. Senjata dapat digunakan dalam pertarungan ini. Tingkat budidaya Chen Xiang lebih rendah dari Long Yu, dan Long Yu berasal dari Gunung Naga Suci dan memiliki darah naga suci. Pasti tidak mudah bagi Chen Xiang untuk menang dengan tangan kosong. Chen Xiang tidak berniat melawan Long Yu dengan tangan kosong, dia telah berlatih palu selama lebih dari sebulan hanya untuk hari ini. Jadi, di bawah puluhan ribu mata, dia mengeluarkan palu hitam itu. Melihat palu hitam ini, mata semua orang hampir tertunduk, mengira mereka salah melihatnya. Palu, palu. Apa ada yang salah dengan anak ini? Dia ingin menggunakan palu itu untuk bersaing dengan pedang naga api milik orang lain. Dia tidak mungkin serius, serius. Li Baojun dan Duhai juga terkejut. Chen Xiang menggunakan palu untuk bertarung, yang di luar dugaan mereka. Saudari Xiang Yue, apa yang dilakukan Chen Xiang? Wu Qianqian dan Hua Xiang Yue menyamar dan bersembunyi di antara kerumunan. Bagaimana aku tahu? Bajingan kecil ini tidak pernah memberitahuku bahwa dia akan bertarung dengan palu, tapi kalau dilihat dari penampilannya yang serius, itu pasti bukan lelucon, kata Hua Xiang Yue. Long Huishan menghentakkan kakinya dengan cemas. Nak, kamu tidak menggunakan pedang naga es. Kamu hanya menggunakan palu yang rusak. Apa yang kamu ributkan? Ini akan membunuh orang. Bukankah pedang naga es tidak punya palumu yang rusak? Oke. Chen Xiang ingin memberitahunya bahwa pedang naga es memang lebih rendah dari palu ini. Jika dia cukup kuat, dia mungkin bisa mematahkan pedang naga es hanya dengan beberapa palu. Palu milikku ini adalah palu dewa.
Kamu harus khawatir apakah pedang naga api akan dipatahkan olehku? Chen Xiang menjawab melalui transmisi suara, dia sendiri juga memiliki kekhawatiran ini. Long Yu melihat Chen Xiang memukulnya dengan palu patah dan mengira dia meremehkannya. Meskipun hatinya sedikit marah, dia tertawa, jika kamu tidak ingin mati, kamu tidak akan mati. Siapa menurutmu begitu? Itu acak. Bisakah satu hal mengalahkanku? Hanya saja kamu cukup beruntung untuk mengeluarkan pedang naga es. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah Raja Abadi? Untuk membunuhmu dengan pedang naga api benar-benar penghinaan terhadap pedang ini. Long Yu marah dan kedinginan. Begitu dia selesai berbicara, api merah keemasan keluar dari seluruh tubuhnya, seperti naga marah yang terbakar, menarik ke arah Chen Xiang, dan pada saat yang sama dia menebas dengan pedangnya. Momen ketika dia menghunus pedang sangat mengejutkan, kekuatan kuat naga suci berubah menjadi emas. Api menyembur dari pedang naga api, mengilhami nyala api merah keemasan yang langsung menutupi seluruh panggung kompetisi. Pedang ini sangat cepat dan sangat kuat, seperti guntur api emas yang menyerang bagian atas kepala Chen Xiang. Chen Xiang berteriak keras, mengangkat palu dewa hitam dengan kekuatan besar, dan mengayunkannya ke arah pedang naga api yang ditebang. Kecepatannya tidak lambat. Anda harus tahu bahwa dia telah bekerja keras untuk berlatih mengayunkan palu dewa ini. Tidak peduli berapa kali dia mempraktikannya, selama dia memikirkan kemana palu akan dipukul, palu di tangannya dapat mengikuti pikirannya dalam sekejap. Boom! Saat pedang naga api menebas, palu ilahi tiba-tiba hancur. Tabrakan hebat itu benar-benar memicu suara gemuruh. Pedang naga api dihantam oleh palu ilahi, dan semburan bunga api meledak, seperti kembang api sama briliannya. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang bertarung dengan palu ilahi, dan dia belum menanamkan kekuatan apapun. Dia hanya mengayunkan palu dengan kuat dengan kekuatan tubuh fisiknya. Namun, kekuatan yang dihasilkan ketika palu yang sangat berat diayunkan juga sangat kuat. Pedang naga api terkena kekuatan palu dan hampir terbang keluar dari tangan Long Yu. Semua orang bisa melihat bahwa jika Long Yu tidak tiba-tiba memegangnya dengan kedua tangan, pedang naga api itu akan terlepas. Ini sangat kuat, aku merasa seperti aku bisa menghancurkan pedang naga api ini. Chen Xiang tiba-tiba merasakan dorongan ini. Dia merasakan kekuatan palu ini dan ingin menghancurkannya seperti orang gila sampai patah. Alun-alun itu sepi seperti kuburan, dan palu yang patah itu begitu kuat hingga membuat percikan pedang naga api menyala seperti dipukul dengan besi. Sekarang tidak ada yang menertawakan Chen Xiang karena menggunakan palu rusak ini untuk bertarung. Palu ini ditebas habis-habisan oleh pedang naga api. Tidak ada percikan api yang muncul, jadi Anda tahu bahwa palu ini luar biasa. Pedang naga api tidak lebih dari itu. Chen Xiang tampak menghina. Kali ini gilirannya menyerang. Dia langsung melintasi ruang dan muncul dengan sangat aneh di belakang Long Yu yang ketakutan dan marah. Chen Xiang mengayunkan palu dan menghantamkannya ke arah Long Yu. Long Yu tidak menyangka bahwa Chen Xiang akan muncul di belakangnya dalam sekejap. Dia segera menghindar, tetapi palu Chen Xiang masih memukulnya dengan keras. Di lengan yang memegang pedang. Mereka yang menyaksikan pertempuran tidak akan pernah melupakan pukulan itu. Setelah lengan Long Yu dipukul, lengan itu terkoyak oleh kekuatan kekerasan, berubah menjadi sepotong daging dan terbang keluar, dan setengah dari lengannya hilang. Bab 1132 Kekuatan sebenarnya dari pedang naga es. Pedang naga api Long Yu dirobohkan, tetapi Chen Xiang mengejar dan memukulinya dengan ganas. Dia muncul di samping Long Yu seperti hantu dan memukulnya dengan palu. Lengan Long Yu kesakitan dan gerakannya terpengaruh. Kali ini dia gagal mengelak dan bahunya dipukul oleh Chen Xiang. Chen Xiang sekarang merasa bahwa bertarung dengan palu ilahi ini akan jauh lebih berdarah daripada pisau pembunuh iblis naga azur. Dengan pukulan palu ini, salah satu bahu Long Yu sepertinya telah terkoyak. Di mata Chen Xiang, Long Yu hanyalah pemberi hadiah. Pada saat ini, dia hampir melihatnya. Dia menyatukan kelima jarinya seperti penusuk yang tajam dan menusuk jantung Long Yu secara langsung, dan kemudian menggunakan kekuatan iblis yang melahap. Dalam sekejap, tarik napas jiwa api emas lawan dan padatkan di dantian. UR. Sebuah suara marah terdengar, dan seluruh lapangan bergetar. Ini adalah suara Long Tengyu, pemimpin Gunung Shenglong, orang yang paling berkuasa. Long Huishan juga melompat pada saat ini dan terbang menuju bayangan terbang. Cahaya putih bersinar di tubuhnya, dan satu set baju besi es yang mendominasi muncul.
Chen Xiang mendapatkan jiwa api emas dan tidak lagi kabur. Dia membanting palu ke arah kepala Long Yu dan melepaskan api yang hebat. Kekuatan yang keluar dari palu disertai dengan api yang menyelimuti Long Yu. Dengan satu gesekan, Long Yu terbakar menjadi abu saat dia hancur berkeping-keping. Kemudian, Chen Xiang dengan cepat menggunakan pedang naga api dan sarungnya, sementara Long Huishan di udara berhadapan dengan seorang pria paruhbaya berjanggut pendek. Pria paruhbaya itu memiliki wajah marah, dan jubah emas di tangannya tubuh mempertaruhkan kemunculan kekuatan naga suci yang sesungguhnya. Apakah kamu tidak mengaku kalah? Ini adalah kompetisi yang jujur. Long Huishan berkata dengan dingin, tapi dia sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Chen Xiang akan mengurus Long Yu dalam hitungan detik, dan Chen Xiang bahkan tidak menggunakan energi aslinya, hanya saja dia tidak tahu betapa menakutkannya tubuh Chen Xiang. Hanya Hua Xiangyue yang lebih sadar akan kekuatan mengerikan dari tubuh fisik kuat Chen Xiang, bahkan jika Chen Xiang tidak menggunakan Qi, pada level yang sama, dia bisa menjadi tak terkalahkan hanya dengan tubuh fisiknya, apalagi menggunakan palu seperti dewa itu. Tunggu aku. Long Tengyu marah. Tidak hanya seorang putra yang luar biasa meninggal, tetapi dia juga dibenci oleh seorang gadis. Hei, orang paling berkuasa di Gunung Shenglong tidak boleh kalah. Aku sangat menyesal bersaing denganmu, itu penghinaan terhadap statusku. Kata Long Huishan sinis. Menyesal dibandingkan dengan Shen Longshan? Shen Longshan seharusnya menyesalinya, kan? Dia kehilangan pedang naga api, Long Yu meninggal, dan sekarang dia masih malu. Long Tengyu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan meminta semua orang untuk segera bubar. Tiba-tiba, beberapa bayangan api tiba-tiba melintas ke arah Long Tengyu, dan 5 lelaki tua yang memakai artileri muncul. Mereka berdiri berdampingan dengan Long Tengyu di ketinggian, mereka terlihat sangat kuat. HMPH. 5 lelaki tua yang memakai meriam mendengus pada saat yang sama, dan melihat gelombang udara panas membara menuju Long Huishan. Long Huishan buru-buru menghindar untuk menghindarinya, tapi dia masih sedikit lambat, dan sebagian besar pelindung es di tubuhnya telah meleleh. 6 Raja Abadi, apakah kamu akan bekerja sama untuk menindas seorang wanita? Duhai tiba-tiba muncul di langit dan mencibir. Kamu berasal dari kuil api, apakah kamu akan menghancurkan keluarga Long? Siapa kamu? Jangan khawatir. Itu urusanmu, kalau tidak aku akan membunuhmu juga. Kata seorang lelaki tua dari kuil api. Kami tidak terlalu peduli, kami harus mengambil kembali pedang naga es dan pedang naga api hari ini. Kecuali jika keluarga Long dapat menyerahkannya, keluarga Long akan binasa. Orang tua lain dari kuil api memandang Chen Xiang di tanah. Long Huishan khawatir Chen Xiang akan diserang, jadi dia buru-buru datang ke sisi Chen Xiang. Chen Xiang mengambil pedang naga es dari tangan Long Huishan dan berteriak kepada orang-orang di langit, saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda tidak pergi, saya akan memanggil naga es dan Anda semua akan mati. Xiang tidak ingin menyia-nyiakan langkah ini pada orang-orang ini, karena dia hanya memiliki satu kesempatan untuk memanggil inkarnasi eksternal naga es. Pada saat ini, beberapa orang lagi muncul di samping Long Tengyu, dan mereka semua adalah orang kuat dari Gunung Shenglong. Nak, berhentilah menggertak, serahkan pedang naga es dan pedang naga api, dan lupakan saja, kata seorang lelaki tua. Omong kosong, pedang naga es diberikan kepadaku oleh keluarga Long, dan aku memenangkan pedang naga api dengan mengalahkan orang itu, jadi kenapa aku harus membiarkan semuanya berlalu? Aku mendapatkannya dengan cara yang jujur, tapi kalian tidak mampu untuk kalah. Chen Xiang mengepalkan tinjunya erat-erat. Memegang pedang naga es, dia melanjutkan, aku memberimu kesempatan. Karena kamu tidak mendengarkan, aku akan mengirimmu pergi. Chen Xiang memegang pedang naga es dan menembus kekuatan suci. Dia dengan cepat merasakan pedang naga es. Inkarnasi luar dari naga es di dalamnya. Senior Long Han, ini aku. Ada beberapa orang yang ingin menghancurkan keluarga Long dan merebut pedang naga es. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Chen Xiang buru-buru mengirim pesan ke sinar jiwa itu. Aku akan keluar sekarang, kata Long Han. Chen Xiang segera mengangkat pedang naga es tinggi-tinggi, dan melihat sinar cahaya putih tiba-tiba keluar dari pedang naga es, seluruh kotak segera tertutup es dan salju, dan kemudian naga es besar perlahan mengembun, dan pada saat yang sama waktu, batasan ruang muncul, tutup seluruh kotak. Naga es muncul. Long Huishan membuka mulutnya lebar-lebar, dia pikir Chen Xiang mencoba menakutinya,
Tapi dia tidak menyangka dia benar-benar bisa memanggil naga es. Semua orang terkejut, terutama para leluhur dari 3 keluarga besar lainnya dan orang-orang kuat dari Gunung Naga Suci Dewa Api. Mereka semua adalah Raja Abadi, tetapi kekuatan naga es ini jauh melebihi mereka. Naga yang muncul tinggi di langit tampak seperti diukir dari bongkahan es yang sangat besar. Tubuhnya yang besar mengeluarkan kabut es putih, yang sangat mengejutkan. Setelah naga es muncul, ia segera berubah menjadi wujud manusia, yaitu seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian putih. Itu orang-orang, bunuh mereka semua! Teriak Chen Xiang, suaranya membuat orang-orang di kuil api dan gunung Shenglong mati. Menindas silsilah naga esku? Bahkan jika Kaisar Naga dari Naga Suci datang, aku akan menghancurkannya, kata naga es dengan marah, melambaikan tangannya, dan melihat gelombang es putih dan salju mengalir ke arah sekelompok orang seperti sebuah gelombang. Meskipun itu hanya inkarnasi dari naga es, ia sangat kuat. Orang-orang di kuil api dan gunung Shenglong tadi sombong, tetapi sekarang mereka melarikan diri ketakutan. Namun, mereka tidak dapat melarikan diri dari penghalang ruang angkasa, dan mereka segera ditangkap oleh itu tertutup oleh es dan salju. Hanya dengan satu pukulan, orang-orang itu berubah menjadi patung es, jatuh dari ketinggian, dan berubah menjadi pecahan es setelah menghantam tanah. Chen Xiang merasa sedikit menyesal di dalam hatinya, orang-orang kuat di kuil api semuanya seharusnya memiliki jiwa api yang baik, tetapi sekarang mereka semua hancur. Setelah naga es membunuh orang-orang ini, ia segera menghilang. Semua orang di kota suci begitu ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat ketika keheningan kembali terjadi, ketika naga es mengambil tindakan, aura dingin sepertinya datang dari neraka, membuat mereka berpikir bahwa seluruh kota akan hancur. Ayo pergi! Chen Xiang menghela nafas sedikit, dia merasa kasihan pada jiwa api itu. Long Huishan yang terkejut bahkan tidak punya waktu untuk menyapa leluhur naga esnya, ketika naga es itu menghilang. Dia segera kembali ke keluarga Long bersama Chen Xiang. Pada saat ini, semua orang di kota suci takut dengan keluarga Long. Mereka mampu mengundang leluhur naga es keluar dan menghancurkan Raja Abadi Gunung Naga Suci dan kuil api dalam satu gerakan. Bab 1133 meninggalkan dunia alkimia suci. Setelah kembali ke rumah Long, Long Huishan penuh keraguan dan buru-buru bertanya kepada Chen Xiang apa yang terjadi sekarang. Bisakah pedang naga es benar-benar memanggil leluhur naga es? Apa yang sebenarnya terjadi? Long Huishan masih tidak dapat mempercayainya. Jika ini masalahnya, bukankah memiliki pedang naga es akan membuatmu tak terkalahkan? Hua Xiangyue dan Duhai memandang Chen Xiang, menunggu jawaban Chen Xiang. Baru saja mereka semua melihat naga es muncul dengan mata kepala sendiri dan membunuh sekelompok orang kuat. Sebenarnya, ini hanya bisa digunakan sekali. Seharusnya ini cukup bermanfaat sekarang. Aku membunuh begitu banyak Raja Abadi sekaligus. Menurutku seharusnya tidak ada orang kuat di Gunung Shenglong sekarang. Saudari Long, kamu harus cepat dan bawa seseorang untuk membunuh Gunung Shenglong. Biarkan Longshan dihancurkan. Itu hanya dapat digunakan sekali. Semua orang pasti merasa sedikit kecewa, jika bisa digunakan tanpa batas waktu, maka Chen Xiang pasti akan sangat kuat. Tapi yang lain tidak tahu kalau itu hanya bisa digunakan sekali, jadi masalah ini harus dirahasiakan. Sekarang banyak orang yang mengira pedang naga es bisa memanggil naga es, jadi mereka tidak berani menarik perhatian orang-orang. Keluarga Long lagi, hehe. Chen Xiang tertawa. Lu Qinlian kembali pada saat itu, tetapi dia kembali dengan luka di sekujur tubuhnya. Semua orang sangat terkejut melihat bekas lukanya. Apa yang terjadi? Mengapa kamu terluka begitu parah? Long Huishan buru-buru melangkah maju untuk membantu Lu Qinlian. Lu Qinlian bisa menjadi Ratu Iblis, dan dia tidak lemah. Dia juga tahu cara menggunakan racun untuk membuatnya terlihat seperti ini. Orang itu pasti sangat berkuasa. Chen Xiang buru-buru mengeluarkan cairan penyembuhan yang disiapkan dengan darahnya sendiri dan meneteskannya ke luka Lu Qinlian. Melihat kilau ungu samar menyinari luka itu, dia mengerutkan kening dan berkata, racun macam apa ini? Wajah Lu Qinlian sangat pucat. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Duhai juga memberinya ramuan penawar racun. Setelah memakannya, kulit saya membaik. Dia telah mengumpulkan sejumlah besar gas beracun di tubuhnya. Saya akan membantunya mengeluarkannya.
Long Huishan mengerahkan energinya sendiri dan memindahkannya ke tubuh Lu Qinlian, menyegel gas beracun di tubuhnya untuk mencegah penyebarannya. Kemudian Lu Qinlian Zai menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengubahnya menjadi uap dan memaksanya keluar dari tubuhnya. Orang-orang dari alam iblis suci dan alam iblis suci ada di sini. Setiap orang harus berhati-hati dan jangan berkonflik dengan mereka. Mereka sangat kuat. Lu Qinlian yang lemah akhirnya berbicara. Dengan bantuan semua orang, Lu Qinlian akhirnya menstabilkan cederanya, tetapi cederanya masih serius. Alam alkimia suci ini sangat aneh. Setelah Perang Tiga Alam dimulai, dua dunia yang lebih tinggi yang disebut alam setan suci dan alam setan suci bergabung. Ada tindakan sebelumnya. Itu juga karena invasi alam setan suci dan alam iblis suci tempat Gunung Taiwan dihancurkan, tidak ada dunia ramuan suci yang menguasai sana. Tapi sekarang tampaknya alam iblis suci dan alam iblis suci telah menemukan separuh alam suci dan lainnya, dan juga telah mengirim orang-orang kuat. Jika tidak, Lu Qinlian tidak akan terluka parah berdasarkan kekuatannya. Kita harus kembali ke Ditian secepatnya, jika tidak maka akan sulit bagi kita untuk kembali lagi di masa depan, karena iblis dari alam iblis suci dan alam iblis suci akan menghancurkan altar suci. Orang yang kurang kuat seperti kita yang datang ke alam suci dan Ditian kemungkinan besar akan dihancurkan. Setan jahat telah mengambil alih. Lu Qinlian berkata sambil menyempurnakan ramuan yang diberikan oleh Duhai, saya pergi sebelumnya hanya untuk mencari setan suci alam di sini dan untuk melihat peradaban alam iblis suci, tetapi itu di luar dugaan saya, karena iblis di seluruh alam iblis suci telah menjadi sangat jahat dan dapat diklasifikasikan sebagai iblis jahat. Dan mereka juga telah bersatu dengan iblis suci. Alam. Saya tidak sengaja ditemukan oleh mereka, dan akhirnya bertarung dengan mereka, membunuh 3 raja iblis dan 2 raja iblis, tapi itu membuat iblis jahat yang sangat kuat bersemangat. Iblis jahat itulah yang melukai saya. Untungnya, saya diselamatkan oleh seseorang. Li Baojun berkata, sepertinya kita harus segera kembali ke altar suci. Jika kita tidak bisa kembali, jika Anda pergi ke Ditian, sesuatu yang buruk akan terjadi di sana. Meskipun masih ada jauh sebelum penunjukan 10 tahun, mereka tidak dapat menahannya sekarang. Bagaimanapun, mereka harus segera kembali, jika altar suci dihancurkan, akan sulit untuk kembali. Hua Xiangyue menghela nafas, aku tidak akan kembali. Qian, aku mengajarimu banyak hal sebelumnya, kamu harus mengingatnya. Jika kamu tidak memahami sesuatu, tanyakan saja pada yang lebih tua dan mereka akan membantumu. Kamu harus ingat, sebelumnya naik ke surga, kita harus menemukan penerus yang baik agar dan Siang Taoyuan dapat terus beroperasi. Apakah kamu tidak pergi? Chen Xiang tiba-tiba merasa sangat kecewa. Dia telah mendengar Hua Xiangyue berkata sebelumnya bahwa dia akan pergi ke surga. Tidak, saya membuat janji dengan Meng Er dan Xingyue untuk terbang ke surga di alam pil suci. Saya akan tinggal di sini sebentar. Hua Xiangyue menggelengkan kepalanya. Saudari Xiangyue. Wu Qianqian memeluk Hua Xiangyue. Meskipun mereka bisa bertemu lagi di masa depan, itu akan memakan waktu lama. Aku akan menjaganya dengan baik. Sebaiknya kamu segera pergi, kata Long Huishan. Dia tahu bahwa Chen Xiang telah membangun kekuatannya sendiri di Ditian, dan itu baru saja dimulai. Jika dia tidak kembali, mereka yang mengikutinya akan sangat kecewa. Hua Xiangyue melihat ekspresi keengganan Chen Xiang dan berkata sambil tersenyum, kamu dan aku bukan anak-anak lagi. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Oke, saya akan pergi ke surga sesegera mungkin. Chen Xiang berkata dengan tatapan tegas, lalu mengambil dia mengeluarkan tas penyimpanan, ini adalah emas ungu Phoenix api, serta beberapa bahan pemurnian senjata yang saya kumpulkan. Tolong sampaikan kepada Sister Meng Er dan Xingyue untuk aku. Cedera Lu Qinlian membaik pesat, dan Long Huishan mengantar mereka secara langsung. Melewati lautan api dan pergi ke dunia ramuan suci di sisi lain. Sister Long, tolong simpan pedang naga es ini untukku untuk saat ini. Lagi pula aku tidak akan membutuhkannya sekarang. Chen Xiang baru saja memberikan pedang naga es kepada Lu Qinlian, tetapi menyimpan sarungnya karena dia masih perlu membukanya. Peti harta karun. Ketika kamu mengumpulkan semua pedang suci 7 naga dan kembali kepadaku, kita akan melihat keajaiban seperti apa yang akan terjadi bersama. Long Huishan tersenyum dan kemudian memeluk Chen Xiang.
Jaga baik-baik gadis Yang Yue dan biarkan dia selamat dari bencana ke-9 dengan lancar. Aku tahu. Kamu akan kembali ketika kamu memiliki kesempatan. Setelah itu, duhai, Li Baojun dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Long Huishan satu demi satu, dan kemudian menuju ke kota Shengdan. Yang mengejutkan Chen Xiang dan yang lainnya adalah bahwa alam suci dan di sini sebenarnya berada dalam kekacauan, baik alam setan suci dan alam setan suci telah menyerbu di sini dan memiliki konflik dengan kekuatan besar di sini. Chen Xiang dan yang lainnya dengan cepat tiba di lembah Zilan, tetapi yang tidak dia duga adalah macan putih benar-benar ada di sini. Penatua Agung, mengapa kamu ada di sini? Chen Xiang melihat sekeliling dan melihat Sui Xianxian yang tidak duniawi dan kecantikan berambut putih Leng Youlan, tetapi Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue tidak ada di sana. Bai Xing, Yun Su, Yan Zilan dan Dongfang Jing tidak ada di sini. Di mana ya Nyao? Duhai bertanya dengan tergesa-gesa karena dia tidak melihat cucunya Du Yanyao. Sui Xianxian melemparkan dirinya ke pelukan Chen Xiang dan berkata dengan sedih, Tuan dan yang lainnya semuanya telah pergi ke surga. Chen Xiang memeluk Sui Xianxian dan bertanya dengan lembut, apa yang terjadi? Mu Jialan dan Yao Shumei juga tidak ada lagi? Apakah mereka juga pergi ke surga? Wu Qianqian bertanya. Bab 1134 Perubahan Besar di Kaisar dan Surga. Leng Youlan mengangguk dan berkata, mereka semua pergi. Awalnya, guru dan saudari Xingyue naik, tetapi karena suatu alasan celah ruang yang besar muncul, dan kemudian mereka terbang bersama. Meskipun Jinjing tidak mencapai tingkat kenaikan, realm, tetapi dia ingin mengikuti bibinya, jadi dia meninggal. Yao Shumei dan Mu Jialan, ibu dan anak perempuan, merasa tidak ada yang terlewatkan di alam suci bunga persik di Tian, dan mereka berencana untuk berkembang di alam suci surga bunga persik, jadi mereka juga lewat. Bagaimana dengan Yan Zilan dan 4 saudara perempuan lainnya? Apakah mereka juga lulus? Chen Xiang tidak menyangka bahwa para wanita ini akan pergi ke surga bersama. Saat ini, Bai Hu berkata, saya menyarankan Bai Xing pergi ke surga. Bagi gadis-gadis ini, pergi ke surga bersama bukanlah hal yang buruk. Itu akan memberi mereka kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri, tidak masalah jika Yan Yao pergi ke surga, lagi pula, ramuan suci ini dunia sangat berbahaya sekarang. Duhai menghela nafas. Tuan Du, apakah Anda ingin pergi ke Ditian bersama kami? Li Baojun mengajak lagi. Tidak, aku masih berencana untuk tinggal di dunia Shengdan. Aku sudah terbiasa di sini. Mungkin aku akan pergi dan melihat-lihat di masa depan, Duhai melambaikan tangannya. Chen Xiang merasakan kekhawatiran yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa terburu-buru sekarang, dia harus mengkonsolidasikan fondasi Ditian. Ayo pergi ke altar suci. Iblis dari alam iblis suci dan alam iblis suci akan menghancurkan altar suci. Kita harus bertindak cepat, dan yang terbaik adalah mengumpulkan yang lain dengan cepat. Ketika dia datang, Duhai memerintahkan seseorang untuk memberitahu Huang Jintian dan yang lainnya. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk sampai ke altar suci. Dengan Bai Hu di sini, dia seharusnya memiliki kekuatan yang cukup untuk membuka altar suci dan kembali ke surga kaisar. 10 hari kemudian, altar suci dipenuhi oleh orang-orang berkuasa dari semua lapisan masyarakat di Ditian. Mereka semua menerima pemberitahuan dari Huang Jintian dan yang lainnya, jadi mereka segera bergegas. Mereka juga mendapatkan banyak hal dalam waktu singkat di dunia alkimia suci, namun, monster raksasa itu tidak begitu tampan, karena mereka tidak menerima banyak sumber daya. Kami ditipu oleh kekuatan kuno itu, pemimpin klan iblis mengutuk. Orang-orang itu semuanya mati. Mereka menempati sumber daya paling banyak di Ditian. Selama Anda memiliki kekuatan untuk kembali dan menghancurkan sarang orang-orang itu, Anda dapat mengambil sumber daya tersebut selama tidak merugikan warga sipil, keluarga Lan sang patriark. Kita hampir sampai, apakah hanya kita yang bisa membuka altar? Tanya seorang lelaki tua. Serahkan ini pada kami, kata Chen Xiang. Siapa yang tidak tahu bahwa sesepuh Jiang Longmen sangat kuat? Selain itu, Bai Hu juga berkata bahwa dia bisa membuka altar suci dan kembali ke Kaisar Surga. Ada banyak orang ketika saya datang, tetapi ketika saya kembali, lebih dari separuhnya hilang, yang sangat mengecewakan. Sementara semua orang menunggu harimau putih membuka altar suci,
Sekelompok besar iblis yang berlari tiba-tiba muncul di kejauhan. Iblis ini memiliki wajah yang ganas dan meraung dengan ganas saat mereka bergegas, dan iblis yang memimpin sangat kuat. Itulah orang yang menyakitiku. Lu Qinlian menunjuk pria terkemuka berkemeja putih. Itu iblis suci. Aku tidak menyangka kamu akan selamat. Bai Hu menarik napas dalam-dalam. Setan suci. Bai Hu telah mengatakan sebelumnya bahwa iblis suci adalah makhluk antara dewa dan makhluk abadi, dan beberapa orang kuat di sini juga mengetahui keberadaan iblis suci. Ketika Bai Hu mengatakan ini, semua orang terkejut. Pria berkemeja putih melihat harimau putih menggunakan kekuatannya untuk membuka altar suci, dan cahaya hitam datang dari kejauhan, yang sangat menakutkan. Bai Hu berteriak keras dan mengeluarkan cahaya hitam dari mulutnya, langsung menetralisir serangan pria berkemeja putih itu. Siapa kamu? Pria berkemeja putih itu sangat terkejut, sebagai iblis suci, serangannya dengan mudah dijinakkan. Altar suci sudah bersinar terang. Bai Hu tidak menjawabnya. Dengan teriakan teredam, dia membuka altar suci sepenuhnya dan meninggalkan dunia alkimia suci. Semua orang menghela nafas lega, tapi mereka bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Bai Hu. Dia benar-benar bisa melawan iblis suci. Pada saat ini, semua orang bahkan lebih takut pada tetua agung dari sekte penakluk naga. Setelah cahaya putih menyala di depan mata mereka, semua orang tiba di altar suci di luar kota Tianlei. Namun, saat ini, altar suci dikelilingi oleh sekelompok besar setan dan iblis. Mereka semua adalah antek kecil. Mari kita kembali ke gua surga Yaoyun dulu. Mereka tidak bisa menghentikan kita, kata Lu Qinlian kepada dua wanita dewasa dan cantik di sampingnya, dan kemudian dia melompat tinggi ke langit. Pada saat ini, semua orang juga kembali ke pasukan mereka masing-masing, karena iblis telah menyerang, dan mereka harus segera kembali untuk melihat situasinya. Tuan, Anda perlu membantu yang abadi dan yang lainnya, mereka baru saja mengambil alih kerajaan senjata ilahi dan lembah Ichewin, kata Chen Xiang kepada Huang Jintian. Saudaraku, aku adalah pelatih kepala lembah Ichewin sekarang, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Wajah Leng Youlan penuh dengan niat membunuh. Suamiku, aku akan menjaganya dengan baik. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami, tapi kamu harus menjaga dirimu sendiri. Situasinya sangat rumit sekarang. Setan menyerang alam manusia. Mereka pasti ingin melakukannya, ambil pisau pembunuh iblis Azur Dragon milikmu untuk mencegahmu melakukan terlalu banyak kerusakan pada mereka. Kerusakan besar. Sui Xianxian juga berkata dengan penuh perhatian. Xianxian, kamu telah tumbuh dewasa. Chen Xiang dengan lembut membelai wajah Sui Xianxian yang dewasa namun elegan dan tersenyum. Sui Xianxian, Leng Youlan, dan Mu Qianqian, ketiga wanita ini mengikuti Huang Jintian dan yang lainnya dan kembali ke benua Chenwu. Sekarang banyak setan telah bergegas ke altar suci, tetapi Chen Xiang, Li Baojun dan Bai Hu masih berada di sana. Aku tidak menyangka perubahannya akan begitu cepat. Bai Hu memandangi iblis-iblis tak berujung yang menyerbu ke arahnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Iblis jahat adalah yang paling banyak dan paling mudah dihasut. Aku tidak melakukannya. Perkirakan seluruh kota Tianlei akan jatuh. Para pengkhianat itu tidak hanya semua kekuatan di alam alkimia suci dimusnahkan, mereka juga membawa raksasa dari semua kekuatan di Kaisar Tian ke alam alkimia suci. Akibatnya, tidak ada orang kuat di sini yang memungkinkan alam iblis mengambil keuntungan darinya. Orang yang paling bahagia sekarang adalah raksasa alam iblis. Ayo pergi. Meskipun rencana Li Baojun di dunia suci dan gagal, dia masih memperoleh banyak hal di dunia suci dan, terutama bisa mendapatkan bimbingan duhai. Hal yang sama berlaku untuk Wu Qianqian dan Hua Xiangyue, keduanya menerima bimbingan dari duhai, yang membantu mereka menghindari banyak jalan memutar. Banyak dari iblis ini menggerogoti beberapa anggota tubuh manusia sambil bergegas menuju mereka. Chen Xiang berkata dengan marah, orang-orang ini. Chen Xiang yang marah mengepalkan tinjunya, dan tiba-tiba perisai cahaya putih tembus pandang muncul, menutupi iblis di sekitar altar suci. Kekuatan ruang yang sangat kuat berdenyut di tubuhnya. Li Baojun dan Bai Hu hanya tahu bahwa Chen Xiang dapat melakukan perjalanan melalui luar angkasa setelah menggabungkan mutiara misterius luar angkasa, tetapi mereka tidak tahu apa kekuatan serangannya. Mereka mengira mutiara misterius luar angkasa tidak memiliki kekuatan serangan.
Tetapi sekarang tampaknya mutiara misterius luar angkasa tidak memiliki kekuatan serangan. Kekuatan serangannya tidak lemah. Ruang, pisahkan. Chen Xiang berteriak dengan suara rendah, dan tubuhnya meletus dengan ledakan kekuatan luar angkasa yang sangat keras. Monster yang diselimuti oleh penghalang cahaya yang baru saja dia lepaskan, tubuh ganas itu tiba-tiba berubah menjadi beberapa bagian. Setan yang bergegas ke arahnya semuanya dipotong oleh Chen Xiang dalam sekejap menggunakan kekuatan ruang. Li Baojun dan Bai Hu diam-diam terkejut karena menggunakan kekuatan luar angkasa untuk menyerang sangatlah kuat. Bab 1135 Perjanjian dengan Binatang Api. Setelah monster yang tak terhitung jumlahnya disingkirkan, Li Baojun juga menunjukkan tangannya, dan melihat amukan api tiba-tiba meledak dari tanah sekitarnya, membakar mayat monster ini menjadi abu. Saat mereka hendak pergi, altar suci tiba-tiba bergetar. Seseorang akan berteleportasi dari sana, itu pasti iblis suci tadi. Bai Hu terkejut dan buru-buru menghentakkan kakinya, melepaskan kekuatannya yang kuat dan menghancurkan altar suci di bawah kakinya. Ada iblis suci di sana. Tuan Du dan yang lainnya akan baik-baik saja. Saudari Long, Xiang Yue dan yang lainnya juga ada di sana. Chen Xiang sangat khawatir. Jangan khawatir, ada manusia yang kuat di dunia alkimia suci. Ada orang suci alkimia di sana. Orang-orang seperti itu sangat menakutkan. Bai Hu menepuk bahu Chen Xiang. Setelah Bai Hu pergi ke alam suci dan dia berkeliaran di sekitar alam suci dan dia seharusnya melihat orang-orang kuat itu. Ayo kembali ke kota penakluk naga. Chen Xiang dan yang lainnya hanya bisa terbang kembali karena susunan teleportasi di kota Tianlei telah dihancurkan. Dalam perjalanan, Chen Xiang bertanya, "Senior, Anda telah bertarung melawan Kaisar Naga. Bagaimana kekuatannya?" Ketika Kaisar Naga muncul, dia ingin menyerang Liu Menger dan yang lainnya. Untungnya, macan putih muncul tepat waktu. Itu belum mencapai tingkat Kaisar 10 surga saat itu, tetapi cepat. Dia kemungkinan akan menjadi Kaisar 10 surga yang baru di masa depan. Bai Hu berkata, meskipun kamu memiliki potensi besar, kamu tidak akan menjadi Kaisar 10 surga yang baru. Mampu menyusulnya dalam waktu singkat. Bagaimana dengan iblis suci? Bagaimana kekuatannya dibandingkan dengan Kaisar Naga? Chen Xiang bertanya lagi. Kaisar Naga lebih kuat dari iblis suci, kata Bai Hu. Setelah melewati 9 kesengsaraan nirwana, Anda akan mencapai alam keabadian yang terbagi menjadi 3 tahap, manusia abadi, raja abadi, dan raja abadi. Setiap tahap dibagi menjadi tahap awal, tengah, dan akhir. Dan di sana ada banyak alam di atas alam abadi, dan jika Anda menyatakan diri Anda sebagai kaisar, Anda akan mencapai puncak kekuatan Anda. Jika Anda tidak menyatakan diri Anda sebagai kaisar, Anda akan menyebut diri Anda Tianzun. Yang lebih terkenal adalah Tianzun penekan iblis. Orang ini adalah manusia yang lebih aku kagumi. Meskipun dia memiliki kekuatan yang besar, dia tidak berambisi untuk menjadi kaisar. Bai Hu menghela nafas, aku hanya tidak tahu kemana perginya Tianzun penekan iblis. Jika dia benar-benar pergi ke dunia yang lebih tinggi, sayang sekali. Dunia yang lebih tinggi. Chen Xiang tahu sebelumnya bahwa sulit bagi naga es untuk tinggal di sana, dan itu benar. Namun, jika dia ingin memiliki kekuatan yang lebih kuat, dia harus pergi ke dunia yang lebih tinggi, jika tidak maka akan sulit untuk tumbuh. Benar untuk Liu Menger dan yang lainnya. Pengecualian termasuk orang aneh seperti Huang Jintian meskipun Chen Xiang adalah muridnya, dia tidak tahu dari mana asal Huang Jintian. Sepanjang jalan, mereka bertiga melihat bahwa alam manusia penuh dengan monster. Monster-monster ini sangat kejam. Mereka juga membunuh mereka sepanjang jalan. Mereka juga mengucapkan kata-kata kasar kepada beberapa monster raksasa dan meminta mereka untuk segera mundur, jika tidak mereka akan segera mundur. Bahkan tidak akan bisa bernegosiasi di masa depan. Tidak akan ada kesempatan, dan dia akan membunuhnya. Gerbang kota Jianglong ditutup, dan bagian luarnya penuh dengan iblis. Banyak iblis yang mencoba terbang atau memanjat, tetapi gagal. Mereka semua terpental oleh pembentukan kota Jianglong. Adapun pemakaman naga jahat tanah di sebelahnya, itu juga menghancurkan kehidupan banyak setan. Setelah Chen Xiang dan yang lainnya kembali, mereka membuat Yan Yanran dan Lan Lan merasa lebih santai. Sekarang Shen Xiang dan Li Baojun telah mengambil alih,
meninggalkan Jurong dan yang lainnya untuk beristirahat. Saat ini, Bai Hu juga akan pergi. Sekarang tidak banyak orang kuat di Ditian. Chen Xiang dan Li Baojun bisa mengatasinya. Bai Hu dan Shen Xiang telah memperoleh banyak hal bersama-sama. Setelah mendapatkan manik misterius hukum kegelapan, dia merasa dalam hatinya saya juga sangat berterima kasih kepada Chen Xiang. Sebelum pergi, Bai Hu memimpin orang-orang dari klan Perang Macan Putih untuk membersihkan semua iblis di luar kota penakluk naga, yang juga menyelamatkan banyak masalah bagi Chen Xiang dan yang lainnya. Semua orang pergi dan istirahat dulu, kamu telah bekerja keras selama periode ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang, selama iblis-iblis itu berani datang, kami akan menghancurkan mereka sebanyak yang mereka datang. Chen Xiang juga sangat tertekan. Kali ini, jika bukan karena alam iblis suci dan alam iblis suci mengganggu rencananya, dan dia masih melaksanakan rencananya di alam suci dan untungnya, dia mendapatkan bahan obat untuk tingkat tinggi prefektur. Obat mujarab tingkat di alam suci dan Penatua Li, aku serahkan ini padamu, ada hal penting yang harus kulakukan. Chen Xiang tidak melupakan perjanjian yang dia buat dengan binatang api kuno itu. Sekarang dia telah melewati 6 kesengsaraan nirwana, pada awalnya, binatang api kuno mengatakan bahwa selama dia melewati 5 kesengsaraan nirwana, itu akan baik-baik saja. Tidak lama setelah dia kembali, Chen Xiang pergi lagi. Susunan teleportasi di kota penakluk naga dibangun di luar dan semuanya hancur. Dia hanya bisa pergi ke kota lain sehingga dia bisa dengan cepat mencapai benua Chenwu. Setelah dia berencana melepaskan binatang api kuno itu, dia akan pergi ke surga prajurit ilahi untuk mencari Sui Xianxian. Mereka adalah suami dan istri, tetapi mereka hanya menghabiskan sedikit waktu bersama, yang membuatnya merasa bersalah sepanjang waktu. Setelah melewati banyak tikungan dan belokan, dia akhirnya tiba di benua Chenwu dan berdiri di sebelah Netherworld Abyss. Dia telah belajar dari naga es tentang binatang api kuno ini. Dia bukan orang jahat. Tidak ada salahnya membiarkannya pergi. Mungkin dia bisa membantunya. Sesampainya di dasar Netherworld Abyss, Chen Xiang dengan cepat berlari menuju gua tempat penyimpanan binatang api kuno itu. Halo, senior. Chen Xiang berteriak pelan ketika dia melihat singa api besar tergeletak di tanah dengan mata tertutup. Binatang api kuno itu membuka matanya, melirik ke arah Chen Xiang, dan menguap. Nak, apa yang kamu lakukan di sini? Saya tidak percaya kamu begitu baik dan datang untuk mengobrol dengan saya. Saya di sini untuk mengizinkan Anda keluar. Saya telah selamat dari 6 kesengsaraan nirwana. Saya seharusnya memiliki kekuatan yang cukup. Kata Chen Xiang sambil tersenyum. Apa? Binatang api kuno itu bergerak dengan keras, dan gerakan tubuh besarnya begitu kuat sehingga tanah sedikit bergetar. Chen Xiang sedikit ketakutan ketika dia melihat mata besar binatang api kuno itu menyemburkan api. Anak kecil, bukankah aku sudah memberitahumu itu? Itu akan segera datang setelah kamu melewati 5 kesengsaraan nirwana, dan kamu berada di sini sekarang? Tapi meski begitu, sepertinya waktu belum lama berlalu, kan? Kamu telah melewati 6 kesengsaraan nirwana. Taiko binatang api itu awalnya ingin marah, tetapi ketika dia memikirkan tentang waktunya, dia masih sangat bersemangat. Awalnya, dia berharap akan memakan waktu bertahun-tahun bagi Chen Xiang untuk mencapai itu. Tingkat. Saya pergi ke alam pil suci, saya menerobos ke sana, tetapi saya tidak bisa kembali untuk sementara waktu, jadi saya tertunda. Chen Xiang sedang memikirkan apakah akan memberitahu binatang api kuno tentang zaman naga es. Dunia Sin Alkimia. Apakah ini daerah pegunungan yang sama tempat ramuan dibuat? Sekarang telah menjadi dunia yang mandiri, kata binatang api kuno itu dengan terkejut. Ya, tapi sekarang sangat kacau di sana, dan iblis suci telah muncul. Saya hampir tidak bisa kembali. Kata Chen Xiang. Bukankah dia hanya iblis suci? Biarkan aku keluar dan bunuh dia. Binatang api kuno itu meraung dengan penuh semangat. Chen Xiang tahu bahwa binatang api kuno ini sangat kuat dan impulsif. Saat itu, dia ingin bertarung melawan beberapa orang kuat, tetapi karena itulah dia disegel di sini oleh naga es. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda keluar? Tanya Chen Xiang. Kamu pergi dulu ke pusat bumi dan temukan akar pohon keramat di tengah bumi. Ada formasi di sana. Kamu hanya perlu mencari cara untuk menghancurkannya. Begitulah cara orang itu menjebakku di sini kembali lalu.
Orang bajingan ini juga tidak mengetahuinya. Apakah kamu mati? Binatang api kuno itu berkata dengan marah. Bab 1136 di dalam pohon suci. Chen Xiang melihat binatang api kuno itu sangat marah, jadi dia tidak bermaksud menceritakan kisah tentang naga es yang melupakannya, jangan sampai singa api menjadi gila. Apakah kamu jelas? Binatang api kuno itu melihat Chen Xiang dengan linglung dan bertanya dengan keras. Saya tahu. Chen Xiang kembali sadar dan menjawab. Suhu pusat bumi di Ditian sangat tinggi, dan setelah terjadi benturan keras di pusat bumi, banyak hal yang mungkin terjadi. Terjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Binatang api kuno itu berkata dengan serius. Juga, setelah kamu menemukan pohon suci yang berpusat di bumi, kamu masih perlu menghancurkan formasinya. Formasi itu tidak mudah untuk dihilangkan. Dengan kekuatanmu saat ini, mungkin butuh beberapa saat, tapi dan berjalan di jalan yang sudah dikenalnya. Dia telah ke Netherworld Abyss ini beberapa kali-kali, tidak banyak yang berubah di sini. Dia dengan cepat menemukan pintu menuju pusat bumi, memasukkan pisau pembunuh setan naga azur dan membukanya, gelombang udara panas menyembur keluar, menyebabkan kulit Chen Xiang terbakar. Pusat bumi memang semakin panas. Chen Xiang ngeri. Pintu ini jaraknya jauh dari pusat bumi, namun akumulasi panasnya begitu kuat sehingga bisa dibayangkan bahwa pusat bumi ada di sana. Sebelumnya, dia bisa memasuki tempat pemakaman naga jahat melalui pusat bumi, tetapi pusat bumi pada saat itu tidak begitu menakutkan. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana pohon suci bumi bisa tumbuh, dan di sana juga. Mungkin itu adalah pusat dari surga Kaisar baru. Kaisar Tian yang terlahir kembali perlahan-lahan tumbuh, dan tidak dapat dihindari bahwa suhu di pusat bumi akan menjadi lebih tinggi. Chen Xiang bersyukur bahwa dia dapat memasuki tempat pemakaman naga jahat dari pusat bumi lebih awal untuk mendapatkan urat naga. Jika perlu beberapa saat, saya khawatir hanya naga es yang akan mampu menahan suhu tinggi yang mengerikan di pusat bumi. Memasuki lorong menuju pusat bumi, meski sangat panas, Chen Xiang masih bisa menahannya. Dia juga telah melatih tubuh fisiknya di lorong ini sebelumnya, jadi dia juga berencana untuk melihat seberapa kuat tubuh fisiknya. Seperti yang dikatakan binatang api kuno, suhu di inti bumi semakin mengerikan. Chen Xiang hanya berjalan setengah jarak ketika dia tidak tahan lagi dan merasakan sakit yang membakar di tubuhnya. Jika dia melanjutkan, dia mungkin terluka parah. Saat ini, dia harus menggunakan Xuanwu Diamond Armor untuk melindungi dirinya sendiri. Saya tidak tahu apakah saya dapat mempertahankan pohon suci inti bumi. Chen Xiang merasakan sulitnya tugas saat ini. Tidak hanya dia harus menemukan pohon suci inti bumi, dia juga harus menemukan pohon. Lubang di pohon suci inti bumi, lalu hancurkan formasi pohon kuat di dalamnya. Seharusnya tidak terlalu panas di dalam lubang pohon-pohon ilahi bumi, jika tidak, bubur api di tengah bumi akan membakar formasi itu sejak lama. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan naga es untuk berbaring. Membuat jebakan di tempat seperti itu. Formasi yang sangat kuat. Chen Xiang mempercepat langkahnya, dia merasakan suhu inti bumi meningkat setiap saat. Pusat bumi yang begitu menakutkan juga merupakan kunci pertumbuhan seluruh kaisar surga, yang juga setara dengan sumber energi Kaisar Surga, dan sejumlah besar energi spiritual menguap dari sini. Setelah kemajuan yang sulit, Chen Xiang akhirnya sampai di sebuah lubang dengan api yang berkelap-kelip. Ada formasi di lubang tersebut yang dapat mencegah aliran bubur api, tetapi orang dapat dengan mudah keluar dari lubang dan memasuki dunia batin bumi. Chen Xiang beristirahat sejenak, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, keluar dari lubang, dan masuk ke lautan bubur api. Dia dikelilingi oleh lautan cairan merah menyala, suhunya sangat tinggi, dan itu juga membuatnya sulit untuk bergerak maju, bahkan jika dia dilindungi oleh armor berlian basal dari waktu ke waktu. Tapi ditembus oleh panas yang mengerikan, menyebabkan rasa sakit yang membakar di sekujur tubuhnya. Di tempat seperti ini, sulit bagi Chen Xiang untuk bergerak 1 inci pun, dan ruang di sini juga sangat padat. Dengan kekuatannya saat ini, sulit bagi Chen Xiang untuk bergerak melalui ruang di sini. Jika dia tidak punya pilihan lain, dia mungkin tidak punya pilihan selain mundur dan menunggu sampai dia memiliki cukup kekuatan untuk kembali lagi nanti, tapi saat itu pusat bumi akan menjadi lebih menakutkan.
Pada awalnya, binatang api kuno yakin bahwa Chen Xiang sedang melalui 5 bencana nirwana dan memasuki pusat bumi untuk menyelamatkannya, itu karena dia tidak mempertimbangkan kelahiran kembali di Tian. Oleh karena itu, situasi mengerikan di pusat bumi saat ini jauh melebihi ekspektasi dari binatang api purba. Pedang naga api. Bukankah kamu menggunakan pedang naga es untuk menahan dingin? Coba gunakan pedang naga api, kata Long Shui. Chen Xiang buru-buru memanggil pedang naga api, dan kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Api yang membungkusnya dengan erat tiba-tiba mundur. Dia awalnya terjepit oleh api dari segala arah dan tercekik, tetapi sekarang dengan naga api tidak ada bubur api yang datang. Dalam jarak beberapa kaki di sekitar bagian tengah pedang, bahkan tidak sedikit pun panas. Pedang naga api ini sangat kuat. Tidak hanya memiliki kekuatan misterius untuk mengendalikan api, tetapi juga dapat menahan es. Tidak heran orang dari Gunung Shenglong begitu percaya diri untuk mengalahkanku. Seru Chen Xiang, tetapi Azur pedang pembunuh setan naga tidak memiliki kemampuan semacam ini. Saya mendengar bahwa naga api lahir dari pusat bumi, dan bahan tempa untuk pedang naga api juga berasal dari pusat bumi, kata Long Shui. Pilong kecil, seperti apa pedang naga putihmu? Tahukah kamu di mana itu? Chen Xiang tiba-tiba penasaran. Dia telah melihat kekuatan pedang suci 7 naga lainnya, pedang naga es dan pedang naga api, dan pedang naga suci lumayan, memungkinkan pengguna untuk melepaskan kekuatan naga suci yang sangat kuat, yang dapat digandakan dan ditingkatkan. Saya tidak tahu, tapi saya punya petunjuk. Saya akan menunggu sampai Anda pergi ke surga untuk melihat apakah Anda dapat menemukannya kembali. Pedang naga putih kami sangat kuat. Nanti Anda akan mengetahuinya, kata Long Shui. Chen Xiang masih belum mengetahui kekuatan khusus apa yang dimiliki naga putih tersebut, namun menilai dari situasi Long Shui saat ini, tampaknya ia lebih kuat dari naga lainnya, karena Long Shui juga dapat menggunakan kekuatan berbagai atribut. Dengan bantuan pedang naga api, sangat nyaman bagi Chen Xiang untuk berjalan di tengah bumi. Awalnya, dia ingin turun ke bawah untuk melihatnya, tetapi setelah dia tenggelam beberapa saat, dia merasakannya. Pedang naga api bergetar, jadi dia tidak berani melanjutkan. Pohon suci bagian dalam bumi berada di arah di mana binatang api kuno itu terperangkap. Chen Xiang hanya perlu memastikan arahnya, menemukan pohon suci bagian dalam bumi, dan kemudian menemukan lubang pohon di dalamnya, yang berarti dia telah menyelesaikan sebagian besar dari pohon suci bagian dalam bumi. Bekerja. Dengan perlindungan pedang naga api, Chen Xiang berlari seperti angin di tengah bumi. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan pohon keramat yang sangat besar di tengah bumi. Batangnya sangat besar dan berwarna merah. Tampak seperti pohon yang terbakar, pilar besi besar berwarna merah. Chen Xiang khawatir lubang pohon itu ada di akarnya, dan akarnya berada di tempat yang sangat dalam. Bahkan jika dia memiliki pedang naga api, dia tidak bisa pergi ke sana. Sekarang dia harus mengitari batang pohon yang tebal untuk melihat untuk lubang pohon. Lokasi lubang pohon tidak dalam. Chen Xiang membutuhkan waktu seharian penuh untuk menemukannya, yang membuatnya merasa lega. Setelah masuk ke dalam lubang pohon memang tempatnya sangat sejuk, dipenuhi dengan suasana es yang unik dari naga es, dan juga terdapat banyak embun beku. Lampu merah yang masuk dari lubang menyinari embun beku, membuat tempat tersebut bahkan lebih merah. Bab 1137 Kristal Inti Bumi. Ruang di dalam lubang pohon-pohon inti bumi sangatlah besar, namun tidak mempengaruhi pertumbuhan pohon inti bumi, dan tidak ada panas di dalamnya, yang sangat ajaib. Chen Xiang melihat formasi yang dibuat oleh naga es. Formasi ini sangat aneh. Ia dapat menjebak binatang api kuno dengan bantuan kekuatan seluruh pohon suci yang berpusat di bumi. Teknik tata letaknya sangat pintar. Pola roh dari formasi tersebut ditutupi dengan lapisan es yang tebal. Chen Xiang mencobanya, namun tidak dapat memecahkannya dengan pisau pembunuh setan Azur Dragon. Terlihat bahwa es batu tersebut bukanlah es batu biasa. Long Shui berkata, ini bukan Xuan Bing, itu seharusnya naga es yang menggunakan kekuatan terkuatnya. Es yang kental tidak mudah pecah. Singa besar ini, apa yang harus kukatakan padamu sangat sulit. Setelah kamu pergi ke sana, minta dia memberimu beberapa buah inti bumi lagi. Chen Xiang melepaskan api semesta dan berkata, apakah itu benar-benar harus dibakar dengan api untuk melelehkannya? Dia mencobanya, dan meskipun es tidak melebur, ia meleleh.
Ada tanda-tanda guncangan. Cara ini bisa dilakukan, namun balok es yang membekukan seluruh formasi itu sebesar gunung raksasa. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencair seluruhnya? Selain itu, pintu masuk lubang pohon ini telah mengisolasi panas di luar. Jika tidak, ia dapat dengan cepat menyerap api di luar dan menggunakan api surgawi untuk membakarnya. Sepertinya aku hanya bisa mengkonsumsi barang-barangku sendiri. Chen Xiang mengeluarkan botol air suci Qianyang. Setiap tetes air suci Qianyang ini diisi dengan energi peri yang kaya. Jika dia meminumnya, dia dapat menggunakan teknik pemurnian surgawi untuk merangsang semangat. Memancarkan api surgawi yang kuat. Ini kerugian besar, saya benar-benar perlu meminta beberapa buah inti bumi kepada orang besar itu untuk menebusnya. Chen Xiang meminum sebotol penuh air suci Qianyang, lalu menggunakan teknik pemurnian surgawi untuk mengubah energi abadi yang kaya menjadi api, dan kemudian perpaduan api semesta miliknya memberinya api yang sangat dahsyat. Ledakan! 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 Dia memadatkan kekuatan panas yang dahsyat ini di telapak tangannya dan terus-menerus menghantam bongkahan besar es tebal di bawah kakinya. Kekuatan panas yang dahsyat itu, seperti guntur dan kilat, menembus es yang tebal dan membuat retakan di dalamnya. Api pemurnian surgawi benar-benar menghabiskan banyak energi, dan tidak akan ada banyak air suci Qianyang yang tersisa sekaligus. Chen Xiang mengeluarkan palu pengrajin ilahi dan memukul es tebal di bawah kakinya dengan gila-gilaan. Efek dari palu pengrajin ilahi ini sangat bagus. Setelah Chen Xiang menyuntikkan kekuatan api yang membara ke dalamnya, dia kemudian menggunakan palu pengrajin ilahi untuk melepaskannya. Kekuatan palu tersebut memiliki daya tembus yang besar. Dia memukul ratusan palu, menutupi es tebal dalam formasi itu hampir pecah. Saat ini, es yang dihancurkan ini akan mencair lebih baik lagi. Dalam 10 hari berikutnya, Chen Xiang mencoba yang terbaik dan akhirnya mencapai kedalaman lubang pohon, di mana dia menginjak formasi dengan kakinya. Sekarang jauh lebih mudah. Chen Xiang mengeluarkan pisau pembunuh setan Azur Dragon, memotong pola roh, dan memotong semua titik koneksi pola roh. Setelah formasi dihancurkan, manik seperti rubi tiba-tiba muncul di tengah formasi, memancarkan cahaya merah menyala yang menyilaukan. Apa ini? Chen Xiang buru-buru meraih batu itu dan merasakan kekuatan api yang mengerikan, tetapi batu itu tidak menyerangnya. Mungkinkah itu kristalisasi di dalam pohon suci bumi? Long Sui juga terkejut. Ah, Chen Xiang tiba-tiba berteriak, batu ini akan masuk ke tubuhku. Chen Xiang dengan erat memegang kristal di pohon inti bumi, tangannya gemetar. Setelah dia membuka telapak tangannya, dia melihat setengah manik merah menyala ini telah meleleh ke telapak tangannya. UPS, benda ini melahap jiwa api Qian Kunku. Ekspresi Chen Xiang berubah drastis, dan saat ini, gelombang auman singa datang. Binatang api kuno itu mungkin telah keluar, tetapi dia menghadapi bahaya seperti itu. Manik misterius itu benar-benar tenggelam ke telapak tangannya, dan berubah menjadi kekuatan yang mengalir ke dalam tubuhnya dan mengalir ke seluruh bagian tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya disengat oleh jarum panas yang tak terhitung jumlahnya. Jenderal, jiwa api Qian Kunku sedang berubah. Apa yang terjadi? Chen Xiang tiba-tiba merasa bahwa kristal itu pasti telah menyatu ke dalam tubuhnya dan memperkuat jiwa apinya. Tubuh Chen Xiang tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk, yang tidak nyaman seperti perpaduan jiwa api. Dia jatuh ke tanah dan berguling. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Dia menemukan bahwa dia dicengkeram oleh lengan seseorang. Lalu ditarik ke tanah, melewati tempat yang sangat panas. Dia masih sadar saat ini, dia menduga seseorang menemukannya, menariknya keluar dari lubang pohon, dan berjalan melewati bubur api di tengah bumi. Pohon ilahi yang berpusat pada bumi yang telah bersamaku selama bertahun-tahun dihancurkan olehmu, neneknya. Kristal ilahiku yang berpusat pada bumi. Ah, Chen Xiang mendengar seseorang mengeluh, dan ternyata itu adalah Taiko. Binatang api itu menariknya keluar, tapi sekarang rasa sakitnya semakin parah, membuatnya tidak bisa mengendalikan seluruh tubuhnya dan jatuh koma. 2 hari berlalu dan Chen Xiang akhirnya terbangun, dia hanya melihat seorang pria paruh baya berbaju merah memelototinya. Apakah kamu? Binatang api kuno senior. Chen Xiang tiba-tiba teringat sesuatu. Dia telah mendengar binatang api kuno mengeluh sebelumnya bahwa kristal inti bumi surgawi direnggut olehnya. Ini aku. Kamu telah menyatu dengan baik.
Tapi nyala apimu belum mencapai tingkat api surgawi. Potensi nyala apimu sangat luar biasa. Begitu pecah, tubuhmu tidak akan mampu menahannya. Api kuno, kata binatang buas. Chen Xiang sudah lama tahu bahwa jika dia dengan paksa menerobos api, dia akan menghancurkan dirinya sendiri, dan sekarang dia telah menyatu dengan kristal ilahi yang berpusat di bumi, yang mungkin bahkan lebih kuat. Binatang api purba ini memiliki janggut lebat dan penampilan yang sangat garang. Anak-anak mungkin akan ketakutan dan menangis jika melihatnya. Bagaimana jika apiku menerobos? Apakah itu api langit? Tanya Chen Xiang. Dia melihat ke dalam tubuhnya, tetapi tidak dapat melihat apapun. Jiwa api Qian Kun masih ada di sana, dan tidak ada perubahan dari sebelumnya. Saya tidak tahu tentang kristal inti bumi, apa manfaatnya baginya. Kristal ilahi bumi adalah jantung dari pohon ilahi bumi, dan Anda telah memperolehnya. Tahukah Anda apa arti kristal ilahi bumi? Itu adalah benih dari api ilahi. Api ilahi tidak sebanding dengan milik anak-anak mainan seperti Skyfire. Kata-kata binatang api kuno itu mengejutkan Chen Xiang. Tetapi jika kamu menerobos lain kali, itu pasti api suci semesta. Ini adalah nyala api yang sangat kuat, mirip dengan milikku. Tetapi tubuh fisikmu terlalu lemah. Jika kamu memaksakan terobosan, kamu hanya akan bunuh diri. Anda memiliki api ilahi. Akan lebih mudah untuk mengolah api ilahi di masa depan, tetapi itu tidak akan berhasil jika Anda tidak memiliki tubuh fisik yang cukup kuat. Binatang api kuno itu datang ke pintu masuk gua dan melihat di langit biru di luar. Dia telah membawa Chen Xiang keluar dari Netherworld Abyss. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Saya akan segera pergi. Saya ingin bertanya tentang 10 kaisar surgawi. Saya telah memperoleh seni tentang pembunuhan duniawi, pembunuhan ilahi, dan pembunuhan surgawi. Saya ingin tahu di mana teknik pembunuhan dunia lainnya. Saya selalu merasa jika saya tidak mengumpulkan semuanya, akan sulit untuk berlatih. Chen Xiang bertanya dengan berani. Bab 1138 Keberadaan teknik pembunuhan binatang. Apa? Kamu memiliki begitu banyak keterampilan membunuh dunia. Binatang api kuno itu terkejut, dan dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memberitahumu, meskipun kamu telah memperoleh banyak hal dari Qiji, tetapi ternyata tidak, bukan berarti aku pasti akan memberitahumu. Chen Xiang tiba-tiba memutuskan untuk menceritakan kisah tentang naga es yang menjebaknya dan membuat orang ini marah. Saya telah melihat naga es. Di dunia pil suci, dia menempa pedang naga es dan menyerahkannya kepada keluarga manusia di dunia pil suci yang disebut keluarga Long. Tiba-tiba Chen Xiang berkata, benar saja, binatang api kuno menjadi bersemangat, lalu apa? Lalu hilang. Chen Xiang meringkuk bibirnya dan berkata, binatang api kuno itu sangat marah dan meraih kerah Chen Xiang. Nak, katakan dengan jujur. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan memberitahumu, kamu akan membunuhku jika aku memberitahumu. Bagaimana ini bisa terjadi, mungkinkah bagiku? Apakah dia akan membunuhmu? Meskipun kamu, bajingan kecil, mengambil kristal inti bumi, kamu masih dermawanku. Binatang api kuno itu buru-buru melepaskan Chen Xiang. Karena saya adalah dermawan Anda, mengapa Anda tidak memberitahu saya keberadaan teknik pembunuhan dunia lainnya? Chen Xiang merasa sangat tidak senang, meskipun dia telah mengambil harta karun yang telah diincar oleh binatang api kuno itu selama bertahun-tahun. Kamu sudah mendapatkan kristal inti bumi. Bagaimana kamu ingin aku membalas budimu? Binatang api kuno itu tiba-tiba menjadi marah. Apakah itu yang pantas saya dapatkan? Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak mengambilnya sebelumnya? Lalu saya menggunakan banyak usaha untuk sampai ke lubang pohon, memecahkan es yang tebal, menghancurkan formasi besar, dan kemudian pikiran bumi kristal itu telah menembus ke dalam tubuhku dengan sendirinya, dan sulit bagiku untuk mendapatkannya bahkan jika aku tidak mau. Chen Xiang tersenyum. Bagaimana kalau kita melakukan pertukaran? Aku tahu di mana naga es itu berada, dan aku juga tahu kenapa kamu sangat membenci naga es. Binatang api kuno itu tertawa dan berkata, aku membuat kesepakatan denganmu, bocah manusia, karena aku pernah terjebak sebelumnya. Tidakkah kamu tahu bahwa naga es dan saya adalah teman baik? Saya hanya datang kepadanya untuk melampiaskan amarah saya. Ini tidak seperti Anda menganggapnya sebagai musuh. Apakah Anda pikir Anda dapat membuat saya mengungkapkan lokasi kungfu tersembunyi pembunuh Qi? Qi adalah teman baikku.
Tanpa persetujuannya, aku tidak akan pernah mengungkapkan lokasi di mana dia menyembunyikan keahliannya, kecuali dia menjadi hidup dan mengangguk di depanku. Kata-kata binatang api kuno itu sangat tegas, dan Chen Xiang bersenandung. Dia berteriak, Binglong memberitahuku bahwa dia lupa mengeluarkanmu karena dia melakukan hal lain, dan itulah mengapa kamu terjebak di tempat gelap itu begitu lama. Jika aku tidak menyebutkannya, dia tidak akan melakukannya. Ingatkan aku tentang ini. Apa? Karena aku lupa. Serangga kejam ini, aku memperlakukannya sebagai saudara. Binatang api kuno itu sangat marah. Hanya karena serangga sialan ini lupa, dia telah terperangkap begitu lama. Aku harus memberinya pelajaran. Dan inilah yang telah dipikirkan oleh binatang api kuno selama bertahun-tahun, karena naga es memberitahunya pada saat itu bahwa dia akan dibebaskan, tetapi naga itu belum datang selama bertahun-tahun. Dan dia juga memiliki hubungan yang baik dengan Binglong, jadi dia akhirnya berpikir bahwa Binglong tidak membiarkannya keluar karena dia sudah mati. Tetapi sekarang Shen Xiang telah memberitahu dia fakta yang diterima, dan dia tidak meragukannya, karena Binglong telah melupakan hal-hal penting tidak hanya sekali atau dua kali. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi saya akan mengucapkan selamat tinggal. Chen Xiang berdiri, menepuk pantatnya, dan hendak terbang keluar gua, tetapi ternyata dihentikan oleh binatang api kuno. Nah, tolong beritahu aku di mana serangga mati itu? Binatang api kuno itu bertanya dengan keras. Saya tidak tahu. Chen Xiang merentangkan tangannya. HMPH, aku bisa memberitahumu tempat di mana Kislaugter menyembunyikan keahliannya, tapi jangan salahkan aku jika kamu mati di sana, kata binatang api kuno itu. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan memberitahuku jika Kaisar 10 Langit dibangkitkan dan mengangguk di depanmu? Wajah Chen Xiang penuh ketidakpercayaan. Nah, beritahu aku secepatnya di mana serangga mati itu? Binatang api kuno itu memelototinya. Kamu harus memberitahuku dulu di mana teknik pembunuhan dunia lainnya. Chen Xiang tidak mudah ditipu. Apakah aku terlihat seperti tipe orang yang mengucapkan kata-kata besar? Akankah aku berbohong padamu, bocah nakal? Binatang api kuno itu sangat marah dan ingin memperbaiki bocah yang penuh kebencian ini. Kamu baru saja mengucapkan kata-kata besar, kamu bilang kamu tidak akan pernah memberitahuku, tapi sekarang kamu bilang kamu bisa. Chen Xiang mengerutkan bibirnya dan berkata, jika kamu memberitahuku dulu, jika aku tidak memberitahumu atau berbohong kamu, maka kamu bisa membunuhku. Tetapi jika kamu curang, aku tidak bisa melakukan apapun padamu, jadi akan lebih adil jika kamu mengatakannya terlebih dahulu. Binatang api kuno itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, di wilayah binatang suci kuno, aku hanya tahu apa yang ada di dalam tempat ini. Ada teknik membunuh binatang yang tersembunyi di sana. Ini adalah tempat di mana aku dan Qixi dilahirkan. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam sekarang. Jika kamu masih memiliki banyak binatang buas, kamu pasti sangat kuat. Tempat ini seharusnya masih berada di Istana Kekaisaran. Surga. Ditian berpisah dan berkumpul kembali. Saya tidak tahu lokasinya. Anda bisa mencari tahu sendiri. Chen Xiang saya tidak menyangka ada tempat seperti itu di Ditian. Setelah dia mengingat namanya, dia berkata, Binglong mengatakan bahwa dia saat ini berada di tempat itu sangat kuat. Dia mengatakan bahwa kinerjanya sangat buruk di sana. Saya pikir itu seharusnya menjadi tempat yang bagus, dunia yang lebih tinggi. Jika kamu pergi ke sana, kamu pasti mirip dengannya. Orang ini benar-benar pergi ke tempat itu. Tidak heran. Aku tahu itu, selamat tinggal. Binatang api kuno itu terbang keluar dari gua dan melihat lubang hitam besar di depannya. Setelah dia masuk ke dalam lubang besar itu, dia menghilang. Alam kuno binatang suci, apakah kamu tahu di mana itu? Chen Xiang bertanya pada 3 wanita di Youya Oring. Entahlah, ini urusan Ditian, kami tidak tahu, Bai Youyo menghela nafas. Chen Xiang merasa Bai Hu pasti tahu, dan akan bertanya kapan dia punya waktu. Jika dia masih di Ditian, dia harus mendapatkannya sebelum naik. Setelah meninggalkan tempat ini, Chen Xiang datang ke kerajaan surgawi senjata ilahi. Dia berencana untuk menghabiskan waktu bersama Sui Xianxian dan melihat bantuan apa yang dia butuhkan. Namun jika dilihat dari laju pertumbuhan Sui Xianxian saat ini, mustahil baginya untuk bertahan terlalu lama di Ditian. Dengan munculnya Ditian, sumber daya menjadi semakin melimpah,
sehingga kekuatan bibit yang baik di era baru ini meningkat dengan sangat cepat. Tidak seperti sebelumnya. Orang-orang tua itu sangat tangguh. Chen Xiang mengambil tanda khusus yang diberikan kepadanya oleh Liu Meng'er dan memasuki istana kerajaan surgawi senjata ilahi. Sui Xianxian tinggal di bekas kediaman Liu Meng'er, tetapi yang mengejutkannya adalah Leng Youlan juga ada di sini, dan dia juga berinteraksi dengannya. Sui Xianxian mempelajari formasi bersama. Seorang wanita yang kejam seperti Leng Youlan sebenarnya bisa duduk di sana dengan tenang dan berkonsentrasi mempelajari formasi dan teknik pemurnian senjata, yang membuat Chen Xiang berpikir dia terpesona. Chen Xiang diam-diam datang ke halaman dan berdiri di samping untuk menonton dengan cermat. Melihat Leng Youlan dengan hati-hati menggambarkan pola spiritual yang sangat rumit itu, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Saudari ini telah benar-benar dewasa. Bab 1139 Suami dan istri berbisik. Pada saat ini, Sui Xianxian sedang berkonsentrasi pada pola spiritual misterius pada gambar, dan dia juga menggunakan ujung jarinya untuk melepaskan udara putih dingin, yang dikondensasi menjadi benang sutra untuk menggambar pola spiritual. Leng Youlan sebaliknya menggambar terlebih dahulu dengan pena untuk mengenal pola roh. Ini juga merupakan cara untuk mempelajari pola roh. Meskipun Sui Xianxian tampak seperti peri yang tidak duniawi, dia agak sederhana. Tapi dia sangat waspada. Setelah dia melihat jejak aura, dia tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan pedang panjang yang terbuat dari tulang lunas giok putih, menunjuk ke arah Chen Xiang. Jika dia tidak melihat wajah tampan Chen Xiang yang familiar, dia mungkin akan menikamnya dengan pedang, dan Leng Youlan juga buru-buru mengeluarkan pedang besar itu. "Kamu licik, kamu sedang mencari pemukulan." Leng Youlan tertawa ketika dia melihat itu adalah Chen Xiang. Dan pedang besar itu tiba-tiba menebas, dengan jejak aura naga, meskipun Leng Youlan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kekuatan naganya, tapi Chen Xiang bisa merasakannya. Chen Xiang tahu bahwa Leng Youlan sedang berdebat dengannya, jadi dia buru-buru menampar pedang besar itu dengan telapak tangannya, dan meledakkannya dengan kekuatan telapak tangannya, yang membuat seluruh rumah bergetar, dan terjadi ledakan, dan lengan Leng Youlan hancur. Juga terkena dia mati rasa karena terkejut dan mundur beberapa langkah. "Hentikan, apakah kamu ingin menghancurkan tempat ini?" Sui Xianxian menatap Chen Xiang dengan pandangan mencela. Dia tahu bahwa Leng Youlan suka berkelahi, tetapi dia melayaninya. Ini hanya akan membangkitkan semangat juang Leng Youlan. Benar saja, Leng Youlan berteriak dengan berani, seperti macan tutul ganas yang menukik. Pedang besar itu juga tidak ambigu. Dengan kuas, ia menyapu angin dingin yang menakutkan. Ini adalah kekuatan dingin angin es yang unik dari seni ilahi angin es. Dingin membuat Chen Xiang menggigil. Pedang besar dan tajam itu menebas dengan angin dingin yang menggigit, mengeluarkan suara siulan yang menyeramkan, yang sangat menakutkan. Chen Xiang buru-buru mengedarkan api alam semesta di tubuhnya, memadatkannya di telapak tangannya, dan menampar pedang itu dengan keras lagi, membuat pedang besar itu menjerit, dan kemudian dengan cepat mengenai dada Leng Youlan, gelombang api merah muncul. Berangkat dan menyelimuti Leng Youlan. Leng Youlan tidak menghindar, tetapi memberikan teriakan manis. Api putih tiba-tiba muncul dari tubuhnya, menutupi gaun merah menyala. Api putih juga mengembun di telapak tangan gioknya, dan menyerang telapak tangan Chen Xiang. Kedua pohon palem api bertabrakan dengan keras, menyebabkan tanah bergetar, dan gelombang api yang mengerikan akan segera meletus. Pada saat ini, Sui Xianxian tiba-tiba mengambil tindakan, melambaikan tangan gioknya, dan semburan kabut putih terlihat dengan mata telanjang. Menyelimuti dua telapak tangan api yang menempel. "Telapak tanganku!" Lengan yang saling berhadapan antara Chen Xiang dan Leng Youlan tertutup es, yang menunjukkan bahwa Ice Wind Divine Arc milik Sui Xianxian sangat kuat. Itu bisa langsung mendinginkan kekuatan panas yang meletus ketika dua api mengerikan ini bertabrakan. "Kalian berdua bersaudara, bertarunglah satu sama lain begitu mereka bertemu." Sui Xianxian berkata dengan marah. Leng Youlan ingin melihat perbedaan kekuatan antara dirinya dan Shen Xiang, dan Chen Xiang juga ingin melihat seberapa kuat Leng Youlan setelah membangkitkan garis keturunan naga putihnya. Yang mengejutkan Chen Xiang adalah Leng Youlan benar-benar bisa menggunakan api putih semacam itu. Dia sepertinya telah mendengar Long Sui mengatakan bahwa itu adalah api naga putih, api yang digunakan oleh klan naga putih sejak lahir, dan itu adalah api yang digunakan oleh klan naga putih sejak lahir. Sangat kuat.
Leng Youlan mengibaskan rambut putihnya yang indah dan berkata sambil tersenyum, bukankah ini hanya masalah 2 trik? Kekuatanku sangat bagus, tidak heran aku berani membangkitkan kebencian di mana-mana. Youlan, kamu telah membuat kemajuan besar. Sepertinya kamu akan segera bisa pergi ke surga. Chen Xiang berjalan sambil tersenyum dan dengan lembut menyentuh wajah Leng Youlan yang dingin dan cantik. Sui Xianxian datang, memegang lengan Chen Xiang, dan bertanya dengan lembut, suamiku, apakah kamu tidak sibuk sekarang? Apakah kamu datang ke sini untuk menemui kami untuk sesuatu? Chen Xiang mencium dahi Sui Xianxian dan berkata sambil tersenyum, sekarang aku sedikit waktunya, aku ingin melihat bagaimana peri kecil dan penyihir kecilku mengelola kerajaan senjata ilahi dan lembah Icewin. Apa gunanya manajemen? Biasanya aku serahkan pada yang lebih tua. Aku hanya perlu mempelajarinya formasi dan perbaiki senjata dengan baik. Selama kita dapat mengatur beberapa formasi yang kuat, sekarang kakak perempuanku dan aku bergabung, itu tidak akan sulit bagi kita. Leng Youlan tampak bersemangat saat ini, dan dia sepertinya ingin untuk bertarung dengan Shen Xiang. Kamu dan istrimu sudah lama tidak berduaan, aku harus menghindarinya sekarang. Leng Youlan tiba-tiba memikirkan sesuatu, menjatuhkan kata-kata ini dan melarikan diri. Nah, jika kamu mengetahui hal ini, jangan beritahu aku. Sui Xianxian berkata sambil tersenyum tersipu. Chen Xiang menatap wajah Sui Xianxian yang sedikit memerah, dan kerinduan selama berhari-hari tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya. Dia memeluk pinggang giok Sui Xianxian, menggigit bibir harum yang lembut, dan memasukkan lidahnya ke dalam mulut kayu cendana yang harum. Menggoda warna merah muda lembut itu. Lidah. Kedua orang yang sudah lama tidak begitu dekat itu segera mulai berciuman dengan penuh gairah, sementara Leng Youlan memperhatikan dengan tenang dari samping. Dia ingat bahwa dia juga pernah mencium Shen Xiang. Perasaan indah itu tak terlupakan baginya dan dia masih mengingatnya. Itu dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat, Sui Xianxian tersipu dan melihat ke tempat persembunyian Leng Youlan, dan berkata dengan suara rendah, kamu saudari yang baik, kamu sudah lama memperhatikan. Leng Youlan, yang bersembunyi di rerumputan, buru-buru berteriak, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak melihatnya. Sui Xianxian terkekeh, aneh rasanya mempercayai Anda. Chen Xiang memeluk Sui Xianxian, duduk di halaman, membiarkan Sui Xianxian bersandar di pelukannya, dan bertanya dengan lembut, kelola kerajaan surgawi senjata ilahi dan lembah Icewin apakah sulit? Sui Xianxian bersandar di pelukan Shen Xiang, seperti seekor burung yang menempel pada seseorang, dan berkata dengan lembut, itu tidak sulit. Yulan juga baru saja mengatakannya bahwa banyak hal yang diurus oleh para tetua. Kita hanya perlu menangani beberapa hal besar. Biarkan saja para petinggi melakukan bagian mereka. Meskipun Leng Youlan dan Sui Xianxian belum mencapai puncak alam nirwana, jika mereka bergandengan tangan, mereka akan menjadi sangat kuat, terutama karena mereka berdua berlatih seni ilahi angin es, memiliki vena ilahi es dan api, dan bersama sepanjang tahun dengan kerja sama diam-diam, efektivitas pertempuran masih sangat mengesankan. Terutama setelahnya garis keturunan naga putih Leng Youlan terbangun menjadi lebih kuat. Setidaknya Chen Xiang tidak bisa melihat seberapa kuat peri kecil halus dalam pelukannya ini, dia selalu merasa bahwa Sui Xianxian dan Leng Youlan menyembunyikan kekuatan yang kuat, tetapi mereka biasanya sangat rendah hati dan jarang digunakan. Guru meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa saya harap Anda dapat berkultivasi dengan damai dan pergi ke surga sesegera mungkin. Setelah pergi ke surga, Anda juga harus meningkatkan kekuatan Anda dengan jujur. Situasi di atas sangat rumit sekarang. Sui Xianxian menyentuh Chen wajah tampan Xiang dan berkata, dia berkata pelan. Sayang sekali saya tidak bertemu Sister Meng Er sebelum dia naik. Chen Xiang menghela nafas pelan. Akan ada peluang di masa depan, tetapi meskipun demikian, orang tua majikan sangat berkuasa. Jika mereka tahu tentang Anda dan dia, Anda pasti tidak akan bisa mengambil kembali majikan dengan begitu lancar, goda Sui Xianxian. Ah, Saudari Meng Er, apakah Saudari Meng Er memberitahumu tentang ini? Chen Xiang juga merasa ada yang salah dengan menerima master dan magang. Orang tua Sister Meng Er pasti akan keberatan. Aku sudah membicarakannya sejak lama, tapi aku tidak menyangka kalau tuannya akan menjadi pemalu seperti gadis kecil ketika dia membicarakannya. Dasar bajingan kecil itu sangat jahat pada tuannya saat itu, menindasnya seperti itu.
Sui Xianxian terkekeh dan meremas wajah Chen Xiang sedikit lebih keras. Bab 1140 Serangan Pembunuhan Iblis. Chen Xiang tertawa keras. Memikirkan kembali semua hal genit yang dia alami dengan Liu Meng'er, dia berkata dengan tenang, benarkah? Mengapa saya tidak ingat? Saya selalu sangat baik padanya. Saya tidak pernah mengganggunya. Leng Youlan di samping menjadi depresi saat ini. Dia tidak menyangka pasangan muda itu akan berbicara tentang tuannya ketika mereka bertemu, dan sulit baginya untuk memahami hubungannya. Dia adalah seorang idiot emosional, jadi tentu saja dia tidak dapat memahami bahwa Chen Xiang sudah jatuh cinta dengan Liu Meng'er, yang membuatnya bingung. Saya mendengar bahwa Kaisar Naga ingin menyerang Anda. Benar kan? Chen Xiang mendengar Baihu menyebutkannya, dan dia menjadi sangat marah ketika memikirkannya. Kaisar Naga yang agung sebenarnya akan menyerang sekelompok wanita yang lebih lemah daripada dia. Dia sekarang mengerti mengapa Long Sui sangat membenci klan naga kekaisaran saat ini. Sui Xianxian mengangguk dan berkata, "Ya, untungnya, tetua agung dari sekte penakluk nagamu tiba-tiba muncul, jadi kami baik-baik saja. Bukan kamu yang membunuh putra Kaisar Naga. Aku khawatir dia hanya berurusan dengan kami demi iblis Qinglong, pisau pembunuh." Dia benar-benar tidak mudah marah. Leng Youlan yang berapi-api segera melompat dan berkata dengan marah, "Naga tua yang bau ini bajingan. Cepat atau lambat, aku akan mencabut urat naganya, mengupas naganya sisiknya, dan hancurkan telur naganya. Biarkan dia menjadi sombong, dan dia pantas dicincang oleh anak haramnya. Saudaraku, mengapa kamu begitu tidak berguna? Mengapa bukan kamu yang membunuh bajingan kecil itu? Jika kamu adalah satu untuk membunuhnya, itu akan bagus. Seperti yang diharapkan dari silsilah naga putih saya memiliki banyak potensi." Long Sui berkata dengan penuh semangat, mendukung penuh kata-kata Leng Youlan. Chen Xiang sedikit berkeringat di dahinya, silsilah naga putih ini sepertinya dilahirkan khusus untuk melawan klan naga kekaisaran. Sebenarnya, dia juga ingin memberitahu saudari yang kejam ini bahwa dialah yang memotong Pangeran Shenglong untuk membuatnya bangga. Tetapi dia khawatir Leng Youlan tidak bisa mengendalikan mulutnya dan akan merepotkan jika bocor. "Saudaraku, saudari, aku mendukung sekte penakluk naga yang kamu dirikan. Mulai sekarang, aku akan membunuh naga kaisar yang dingin dan mulia itu. Kamu harus meninggalkan tempat untukku di sekte penakluk nagamu. Saat aku mendapat persetujuan tuannya, aku akan melakukannya. Bergabunglah denganmu dan berspesialisasi dalam membunuh mereka. Ayo kita bunuh naga itu bersamamu," kata Leng Youlan sambil mengeluarkan pedang perkasa itu dan melambaikannya. Sui Xianxian sudah lama terbiasa dengan Leng Youlan seperti itu, jadi dia hanya tersenyum lembut. Sama seperti Chen Xiang yang terbiasa dengan Long Sui. Sui Xianxian dan Leng Youlan juga mengesampingkan apa yang mereka lakukan dan mengobrol dengan Shen Xiang tentang berbagai hal. Hari berlalu dengan cepat. Di malam hari, di dalam kamar, aku teringat erangan lembut seks yang anggun. Meskipun Chen Xiang dan Sui Xianxian adalah suami istri, mereka jarang berhubungan seks satu sama lain. Sekarang mereka berbaikan, menikmati puncak kegembiraan ini. Hari sudah hampir fajar, Chen Xiang dan Sui Xianxian menyelesaikan kultivasi mereka. Sui Xianxian kembali sadar dari sisa rasa yang menyegarkan, merasakan energi di tubuhnya telah meningkat pesat. Dan kemudian dia memukul dada Chen Xiang. "Suamiku bajingan, kenapa kamu begitu terampil? Kamu hampir membunuh seseorang tadi malam. Sejujurnya, dengan siapa kamu berlatih?" Sui Xianxian berkata dengan wajah cemburu. Chen Xiang memeluk kecantikan yang harum dan lembut dan memandangi wajah batu giok yang tampak lebih cantik karena penyiraman tadi malam. "Apakah kamu akan merasa begitu nyaman? Bajingan kecil." Sui Xianxian berkata dengan genit, "Sejujurnya, apakah kamu main-main di luar? Jangan menimbulkan masalah pada orang lain." "Tentu saja saya tidak main-main." Chen Xiang menjelaskan dengan tergesa-gesa. "Lalu kenapa kamu sangat terampil, dengan begitu banyak pengalaman, dan begitu banyak trik? Kamu baru bersamaku beberapa kali sebelumnya. Sejujurnya, apakah kamu bersama Qian-Qian?" Sui Xianxian duduk mengangkang di pusar Shen Xiang, menatap Shen Xiang melambung. Chen Xiang memandang Sui Xianxian yang telanjang dan menyentuhnya secara tidak jujur dengan sepasang tangan yang buruk, tetapi dibuka. "Itu gadis Xiang Yue."
Chen Xiang mengerutkan bibirnya, lalu duduk dan memeluk Sui Xianxian, berniat sekali lagi bercinta dengan peri kecil yang penuh godaan ini. HMPH, aku tahu itu. Kamu akhirnya memakan budak perempuan ini dan dia mati. Sui Xianxian mencubit daging di lengan Chen Xiang dengan kuat. Chen Xiang terkekeh, dan kemudian pemandangan musim semi yang sangat harum muncul di ruangan itu. Di pagi hari, Chen Xiang datang ke halaman dan melihat Leng Youlan memegang pipinya yang harum di satu tangan, rambut putihnya yang indah sedikit berantakan. Chen Xiang pergi untuk membantunya menyisirnya, dan wajahnya penuh ketidaksenangan. Sui Xianxian mendekat, menyentuh wajah Leng Youlan, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak bahagia karena aku tidak bersamamu tadi malam?" Leng Youlan bersenandung, "Kalian bermain bersama tadi malam. Kalian sangat bersenang-senang memainkannya. Permainan, kamu sangat egois jika kamu tidak membawaku bersamamu." Chen Xiang melirik Sui Xianxian, seolah bertanya kepada Sui Xianxian, "Mengapa kamu tidak mengajari kecantikan berambut putih ini akal sehat di bidang ini, yang membuat dia merasa malu? Di usia ini, aku bahkan tidak tahu tentang ini. Aku mengajarinya, tapi dia tidak pernah mengerti apa yang sedang terjadi. Dan kamu bajingan kecil, pernahkah kamu menciumnya sebelumnya?" Sui Xianxian mengirim pesan ke Chen Xiang dan mengutuk. Chen Xiang memang pernah mencium Leng Youlan. Dia terbatuk 2 kali, duduk di sebelah Leng Youlan, dan berkata, "Adik yang baik, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan antara suami dan istri. Ini adalah tindakan yang sangat intim." Leng Youlan berpikir sejenak dan berkata, "Itulah yang kamu lakukan dengan kakak perempuanmu di gua terakhir kali? Bukankah itu masalah besar? Buka saja pakaianmu dan peluk satu sama lain, lalu cium mulut, sentuh tubuh, lalu naik turun. Sebelum dan sesudahnya, kalian seharusnya tidak melakukan ini sepanjang malam, kan? Kamu membosankan sekali." Chen Xiang tersedak oleh kata-kata Leng Youlan. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Ya, ini membosankan sekali. Hal-hal juga merupakan tindakan mempererat hubungan antara suami dan istri, dan mereka juga bisa berlatih dengan cara ini untuk meningkatkan kekuatan mereka." Mata Leng Youlan berbinar, meningkatkan kekuatan? Apakah ini oke? Sui Xianxian melihat ada sesuatu yang salah, dan dia tahu jika dia melanjutkan, Leng Youlan pasti akan meneriaki Chen Xiang karena memainkan permainan semacam itu dengannya. Dia buru-buru mengirim pesan ke Chen Xiang, "Tuan berkata, kamu akan lebih baik jangan sentuh tubuh Youlan sekarang. Dia bilang tubuh Youlan sekarang menakutkan. Dia khawatir kamu dan Youlan akan main-main dan menimbulkan masalah yang sulit diatasi." Saudari Meng Er benar-benar mengatakan itu? Bagaimana dia tahu bahwa aku akan melakukan itu dengan Youlan? Chen Xiang menyentuh tangan Leng. "Rambut putih anggrek. Kamu mengambil ciuman pertama Youlan terakhir kali. Gadis ini ingin seluruh dunia tahu. Kamu bajingan kecil, kamu sudah tahu sejak lama bahwa kamu memiliki niat buruk dalam mengambil saudara perempuanmu. Dan Jingjing, dia juga saudara perempuanmu sekarang, aku mungkin dimakan olehmu hari itu, Merasakan kecemburuan Sui Xianxian, Chen Xiang buru-buru menghindari matanya. Dia ingin bersumpah bahwa ketika dia menerima Leng Youlan dan Dongfang Jing sebagai saudara angkat, tujuannya adalah itu benar-benar murni, namun perkembangan selanjutnya memang di luar dugaannya. Tepat ketika Leng Youlan hendak terus terjerat, sebuah suara tiba-tiba muncul di luar pintu halaman. "Grand Master, Master. Ada masalah mendesak untuk dilaporkan. Orang-orang pembunuh iblis aktif di dekat kerajaan surgawi senjata ilahi, dan selama periode ini, kami beberapa murid sekte Shenbing yang keluar hilang, dan kami curiga mereka dibunuh oleh hantu." Setelah Leng Youlan mendengar ini, dia buru-buru membuka pintu dan berkata dengan marah, "Di mana para bajingan dari pembunuhan hantu itu? Saya akan mengebiri mereka sekarang. Beraninya mereka menyerang sekte Shenbing kita. Saya akan membunuh seluruh tentara hantu." Semua gerbang pembunuhan telah dimusnahkan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.